Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panitia dan dari Direktur Kemahasiswaan, Wakil Rektor sampai Pak Rektor, yang saya cintai, adik-adik mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Suasananya agak sore, jadi sudah mencapai titik-titik lemah gitu ya. Terima kasih. Pada sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan, minta waktu sekitar 10 maksimal 15 menit tentang unit atau unit pelaksana teknis pengembangan kepribadian Universitas Brawijaya. Adik-adik sekalian, sebelum saya memulai sedikit tentang materi ini, saya teringat kata-kata seorang filosof besar di abad Yunani, yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Saya kira hari ini masih sangat relevan adik-adik sekalian kalau kita bicara tentang bagaimana pembangunan karakter mahasiswa terutama, apalagi hari ini kita dihadapkan dengan satu fenomena post-human, yaitu ketika AI menjadi mitra atau tantangan bagi manusia hari ini. Banyak mahasiswa generasi muda yang curhatnya itu bukan lagi kepada temannya, tapi kepada AI. Beberapa waktu lalu, harian Kompas menurunkan berita selama 3 hari, menurunkan berita yang cukup menarik tentang kesehatan mental di kalangan generasi muda hari ini, di mana mahasiswa atau generasi muda ternyata, nah ini temuannya, ternyata ketika mereka memposting, semakin banyak dia memposting sesuatu di media sosial, ternyata mereka kebanyakan malah merasa sendiri, merasa tidak punya teman, dan seterusnya. Saya kira ini salah satu fenomena yang harus kita jawab untuk hari ini. Karena tadi di pembukaan upacara sudah disampaikan, adik-adik semua ini adalah calon pemimpin bangsa yang membangun peradaban. Nah, UPT pengembangan kepribadian ingin menjawab itu. Next. Oke. Adik-adik sekalian, UPT ini membawai 2 concern utama. Yang pertama adalah tentu pendidikan nilai yang mengimplementasikan atau mengajarkan entah itu nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan, bahkan juga tradisi dan budaya kita. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan nilai juga dilaksanakan baik secara kurikuler maupun secara ekstrakurikuler. Nanti ada beberapa kegiatan yang menjadi ruang bagi adik-adik sekalian untuk mengekspresikan, untuk mengembangkan karakter adik-adik sekalian di Universitas Brawijaya. Dan yang kedua, concern dari UPT pengembangan kepribadian mahasiswa adalah untuk membina kepribadian atau nilai keagamaan dari mahasiswa atau PPA. Next.
Next. Oke. Ini tadi yang sempat saya singgung di awal, problem kita. Dan tentu saja menjadi tantangan kita pada generasi hari ini dan bagaimana kita nanti akan bisa menjawab persoalan-persoalan ini agar karakter adik-adik mahasiswa nanti lebih kuat dan tangguh. Next. Adik-adik sekalian, UPT ini mendapatkan mandat dari kementerian untuk tetap melaksanakan internalisasi nilai kepada adik-adik sekalian melalui 4 mata kuliah wajib nasional yang tentu saja nanti harus adik-adik tempuh entah di semester 1 maupun di semester 2. Nah, sebagaimana misi dari pendidikan nilai yang terjawantah dalam 4 mata kuliah ini, maka nilai-nilai keagamaan itu terrepresentasikan ke dalam mata kuliah agama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai inklusif. Nah, ini sering disebut karena Brawijaya dianggap sebagai kampus inklusif, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas. Dan tentu ada nilai kebinekaan, itu terrepresentasikan ke dalam nilai, di dalam mata kuliah Pancasila. Dan yang ketiga adalah nilai nasionalis yang terrepresentasikan ke dalam mata kuliah kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun bahasa itu mencerminkan cara berpikir kita. Dan itu merepresentasikan nilai kritis. Baik apa yang kita tulis maupun apa yang kita sampaikan. Next. Nah, adik-adik sekalian, materi ini pendalamannya tentu akan disampaikan nanti oleh Dewan Guru Besar atau dalam hal ini nanti diwakili oleh Prof. Iwan. Hanya saja saya ingin menyinggung bahwa Raja dalam tanda petik Brawijaya juga mempunyai karakter dan itu sering disebut dengan istilah karakter Brawijaya. Di samping nilai 4 tadi yang sudah saya singgung, tentu dimix dengan nilai-nilai yang sudah dirumuskan oleh Dewan Guru Besar Universitas Brawijaya. Next. Oke. Adik-adik sekalian, tentu saja pembelajaran di MPK akan terus mengupdate. Salah satu concern dari pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan case method. Kenapa metode ini kita ambil adik-adik sekalian? Karena case method itu relevan dengan jenjang usia adik-adik sekalian yang pasca SMA sedang mencari jati diri, pergulatan, diskusi, dialog, dan seterusnya. Maka pembelajaran karakter di level perguruan tinggi bukanlah pembelajaran karakter yang bersifat indoktrinatif, tetapi pembelajaran karakter di perguruan tinggi harus bersifat dialogis. Entah menyangkut problem, misalnya katakanlah yang lebih ekstrim, LGBT, entah menyangkut problem, barangkali ada yang gelisah tentang Tuhannya atau ateis, atau problem-problem yang lain. Semua dosen pengampu mata kuliah ini sudah saya instruksikan agar membuka ruang dialog kepada mahasiswa, karena metode case method itu yang kita pilih. Next. Next, terus. Ini hampir sama. Next, biar cepat. Nah, adik-adik sekalian, di samping isu-isu yang sensitif tadi, yang sempat saya singgung, sebagai calon pemimpin nasional, tentu juga harus merespon tentang problem-problem baik regional maupun bahkan mungkin problem internasional tentang isu-isu yang dikembangkan oleh SDGs ini. Ada beberapa tema tentu yang akan kita lempar atau kita diskusikan kepada mahasiswa sebagaimana yang ada di dalam SDGs. Isu inklusi sosial menjadi isu yang masih harus
kita diskusikan, entah menyangkut soal agama, gender, etnis, bahasa, dan seterusnya. Nilai-nilai agama yang menyangkut nilai kemanusiaan, atau bahkan isu bahaya laten korupsi harus menjadi keprihatinan kita untuk kita diskusikan, dan lebih dari itu adalah harus bisa kita internalisasikan. Nilai nasionalis persatuan, dan seterusnya, bahkan isu-isu yang terkait dengan lokalitas, atau bahkan problem-problem yang ada di sekitar kita, itu juga menjadi tema-tema yang didiskusikan di dalam proses internalisasi nilai dan karakter bagi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Next. Nah, di samping pembelajaran yang bersifat normatif, adik-adik sekalian, kami mempunyai aplikasi karakter, kami singkat menjadi UB Keren, yang di dalamnya merepresentasikan karakter kritis, inklusif, religius, dan nasionalis. Di aplikasi ini, adik-adik sekalian, ini akan menjadi pendamping untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, di mana mahasiswa nanti diwajibkan untuk mengunggah perilaku-perilaku positif yang sudah dilakukan, baik untuk diri maupun untuk masyarakat, diunggah ke dalam aplikasi karakter keren ini. Untuk bisa melihat sejauh mana perkembangan adik-adik mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah pengembangan kepribadian, bahkan setelah dan sampai setelah mengikuti mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, ini aplikasi yang terus kita update. Next. Oke. Di samping kami melakukan pendampingan terhadap karakter atau internalisasi karakter bagi mahasiswa, ini sekedar informasi saja, adik-adik, yang tentu menjadi renungan kita bersama dalam proses pembelajaran setahun yang akan datang, karena biasanya ditaruh di semester 1 dan semester 2. Jadi adik-adik, berbicara tentang kepribadian atau karakter, ternyata, ini temuan kami di sampai tahun 2024, ternyata nilai tertinggi dari karakter Universitas Brawijaya itu apa, ayo? Ada yang tahu? Karakter apa yang tertinggi Universitas Brawijaya? Ada yang tahu? Di antara karakter religius, nasionalis, kritis, atau inklusif, ternyata mahasiswa Brawijaya karakternya yang paling tinggi adalah karakter religius. Wow. Saya tidak tahu, tapi inilah faktanya. Dan karakter nasionalis menempati di posisi ketiga. Sebelumnya ada karakter inklusi sosial, dan yang paling rendah yang perlu untuk di-upgrade adalah karakter kritis. Apa karena mahasiswanya neriman ya? Nah, ini perlu kita renungkan. Tetapi adik-adik sekalian, di samping soal temuan ini, ada yang menarik sebetulnya, yang perlu untuk menjadi bahan renungan kita bersama, bahwa ketika kita memetakan karakter ini adik-adik semua, baik karakter religius, baik karakter nasionalis, baik karakter inklusif, maupun bahkan karakter kritis, yang lebih tinggi atau paling tinggi di semua indikator yang kami jadikan acuan untuk mensurvei adik-adik sekalian adalah pada ranah kognitif atau pemahaman. Paham ya maksudnya? Jadi ditanya tentang bagaimana menurutmu tentang toleransi, tinggi sekali. Bagaimana menurut memahami, bagaimana menurutmu tentang agama, tinggi sekali. Bagaimana pandanganmu tentang nasionalis, tinggi sekali. Kognitif.
Tapi ketika ditanya tentang bagaimana implementasinya atau kaitannya Anda berkaitan dengan orang lain, nasionalisme, perilaku nasionalis dan seterusnya, ternyata butuh dorongan kita semua untuk lebih mengangkat atau mengupgrade dari sisi afektif atau perilaku kita bersama. Saya kira ini bukan fenomena hanya di UB, tapi hampir sebagian manusia. Barangkali mungkin sisi kognitifnya lebih tinggi, tapi dari sisi perilakunya memang harus terus untuk didorong agar terjadi perubahan, pembiasaan, bahkan nanti perubahan pada dirinya atau transformasi pada dirinya. Nah, next, ini adalah survei kita. Adik-adik sekalian, setelah kita melakukan proses internalisasi, baik lewat mata kuliah, lewat aplikasi, karakter tadi, atau mungkin kita melakukan pemetaan, kita juga menyediakan ruang perjumpaan adik-adik semua. Kenapa generasi kita hari ini, atau masyarakat modern kita hari ini, merasa dirinya kesepian? Jawabannya adalah karena kita tidak terkoneksi dengan orang lain, meskipun barangkali dekat. Maka negara-negara maju, negara-negara besar, hari-hari ini menggelontorkan dana untuk memberikan support pada ruang-ruang sosial agar diperbanyak sehingga masyarakat modern bisa lebih terkoneksi dengan yang lainnya. Kita memberikan ruang, misalnya ada laboratorium keberagaman moral camp. Ini tiap tahun kita lakukan, ada dialog etnisitas, dialog tentang agama, dialog tentang inklusif dan seterusnya. Next. Kedai Bhinneka biasanya kita lakukan. Jadi mata kuliah ini biasanya ekstranya kita support di Gazebo Raden Wijaya. Kenal ya Raden Wijaya? Nah, adik-adik, Raden Wijaya itu salah satu karakternya yang kuat adalah apa? Cerdik dan juga sekaligus pelopor dia. Ada kedai Bhinneka, ada podcast, dan ruang literasi juga kita buka untuk bisa menulis atau mengekspresikan tentang gagasan melalui buletin Mojopat itu. Next. Ini yang terakhir, saya mengutip pendiri Republik ini dengan kata-kata yang menurut saya bisa menjadi bahan refleksi kita dari sekalian di sore hari ini. Menurut Bung Karno bahwa pembangunan karakter bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan selamanya menjadi bangsa kuli. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.